Halo adik-adik, berjumpa lagi di channel Yuniawan Solo Haji Course. Di video kali ini, saya akan membahas dan memberikan tips tentang materi Protista kelas 10. Agar lebih seru, yuk simak videonya. Oke, sebelum masuk pembahasan, buat yang baru pertama kali nonton channel Yuniawan Solo Haji Course, jadi channel ini membahas tentang materi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jadi buat kalian semua, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik dari kami. Jadi langsung aja yuk kita masuk di materinya. Protista. Teman-teman, udah pada tahu belum sih apa itu protista? Yuk kita bahas. Protista berasal dari bahasa Yunani, di mana protos yang berarti mula-mula dan sitos yang berarti menyusun. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, bukan tumbuhan, ataupun juga bukan jamur loh. Nah, protista adalah kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti atau disebut dengan organisme eukariot, serta bersel tunggal. Lanjut kita masuk pada sejarah awal protista. Jadi, mula-mulanya seperti yang adik-adik lihat, mula-mulanya itu hanya terdapat dua kingdom nih teman-teman, kingdom Animalia dan kingdom Plantae, di mana Animalia ini digolongkan sebagai hewan-hewanan dan Plantae ini tumbuhan. Kingdom Animalia ini biasanya memiliki alat gerak, tidak bisa membuat makanan sendiri karena tidak punya klorofil, sehingga kingdom ini disebut heterotrof. Kemudian, Animalia juga memiliki organ yang cukup kompleks jika dibandingkan dengan Plantae. Contohnya seperti mulut yang digunakan untuk memasukkan makanan. Dan yang kedua adalah kingdom Plantae, di mana kingdom ini memiliki klorofil, dapat berfotosintesis sehingga dapat menghasilkan makanan sendiri. Namun, kingdom Plantae ini ternyata tidak memiliki alat gerak, teman-teman. Nah, ternyata ada organisme yang membuat para ahli ini bingung teman-teman. Karena organisme ini memiliki ciri-ciri dari kingdom Animalia dan juga kingdom Plantae. Seperti bergerak. Ini kan ciri-ciri dari kingdom Animalia. Dan memiliki klorofil serta berfotosintesis. Namun uniknya, organisme ini tetap bisa hidup loh teman-teman, meskipun tidak terdapat cahaya, karena ternyata mereka ini bisa menjadi bersifat heterotrof. Wah, keren banget kan? Dan kebingungan-kebingungan ini akhirnya disepakati untuk dimasukkanlah ke dalam kingdom Protista. Jadi, Protista adalah organisme eukariot pertama yang paling sederhana. Eukariot berarti organisme yang memiliki sel-sel eukariotik atau memiliki membran inti. Nah lanjut, kita masuk pada ciri-ciri umum protista. Yang pertama, sel bersifat eukariotik. Jadi artinya ini adalah sel-selnya memiliki membran inti. Jadi buat kalian bisa zoom gambarnya itu ada membran inti di tengah-tengahnya itu. Nah, dan yang kedua, mayoritas bersifat uniseluler dan sebagian bersifat multiseluler. Jadi protista ini dibagi menjadi 3. Nanti kalian bisa lihat di video selanjutnya. Jadi untuk yang uniseluler ini ada protista mirip jamur dan juga protista mirip hewan. Yang protista mirip hewan ini contohnya adalah Ciliata. Karena di pinggir-pinggirannya tubuhnya ini terdapat bulu getar yang digunakan untuk bergerak. Dan yang multiseluler ini atau yang bersel banyak ini protista mirip tumbuhan. Yang ketiga, respirasi secara aerobik. Kemudian sebagian bersifat autotrof dan sebagian lainnya bersifat heterotrof. Lanjut, sebagian protista hidup bebas. Ada juga yang bersimbiosis dengan organisme lain. Yang bersimbiosis dengan organisme lain ini contohnya protista yang memiliki sifat parasit. Jadi protista yang memiliki sifat parasit ini bersimbiosis dengan manusia dan menimbulkan kerugian. Selanjutnya, kebanyakan protista hidup di perairan. Kita lanjut, ciri-ciri yang ke-8. Reproduksi protista dibedakan menjadi 2.
Jadi reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Di mana aseksual ini dengan membelah diri dengan pembelahan biner. Tapi ada juga yang konjugasi. Nah, yang seksual ini dengan penyatuan dua gamet nih teman-teman. Ada yang disebut dengan isogami, di mana bentuk dan ukuran gametnya itu sama. Gametnya disebut motil. Yang kedua, oogami, bentuk dan ukuran gametnya berbeda. Gametnya disebut imotil. Dan yang terakhir itu anisogami ya teman-teman. Itu kurang lengkap. Bentuk dan ukurannya berbeda, di mana gametnya ini disebut motil. Dan kita lanjut. Yang kesembilan, sebagian bersifat autotrof dan sebagian bersifat heterotrof. Sebagian bersifat autotrof ini seperti alga atau protista yang mirip dengan tumbuhan, dan sebagian lainnya bersifat heterotrof seperti protista mirip jamur dan protista mirip hewan. Untuk yang fotoautotrof memiliki klorofil ya teman-teman, sehingga dapat berfotosintesis, sedangkan yang heterotrof dengan cara menyerap molekul organik atau memangsa organisme lain. Nah, tadi kan juga disebut nih yang organisme parasit. Yang parasit ini tergolong ke dalam heterotrof. Selain itu, ternyata ada juga yang mendapatkan makanan secara bervariasi, tergantung lingkungannya pada saat itu. Dan yang terakhir, sebagian protista hidup bebas, ada juga yang bersimbiosis dengan manusia lain. Dan kebanyakan protista hidup di perairan. Ini sama kayak tadi ya teman-teman. Jadi protista itu memang hidupnya kebanyakan di perairan. Nah, karena keanekaragaman habitat dan cara hidupnya ini, protista jadi digolongkan di kingdom sendiri nih teman-teman. Karena nggak bisa digolongkan jadi satu di kingdom Plantae ataupun di Animalia. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata protista itu memiliki banyak kepentingan loh teman-teman. Seperti indikator minyak bumi. Jadi yang merupakan indikator sumber minyak bumi ini protozoa atau protista mirip hewan. Kemudian ada juga yang berperan sebagai bahan pangan yang berprotein tinggi. Dan ada juga yang berperan sebagai dekomposer. Nah, yang berperan sebagai dekomposer ini adalah protista mirip fungi atau jamur. Dan ada juga yang berperan sebagai fitoplankton di perairan. Tapi terlepas dari itu semua, ternyata protista juga ada yang memiliki ini loh teman-teman, memiliki dampak buruk, yaitu protista yang menyebabkan penyakit. Jadi, protista itu emang penting teman. Jadi, memang protista tidak berlangsung untuk manusia, tapi ternyata sangat penting untuk kita semua. Oke teman-teman, materinya udah selesai. Saya Adinda Lailatul Kusna, channel Uniawan Sulawesi Course. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.